Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja bantu saya like dan juga subscribe. Pastinya juga jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Akhirnya kita ngelihat ada dua candle daily di Bitcoin itu close di warna merah. Setelah kemarin ada 10 hari berturut-turut kita ngelihat candle hijau terus, dan akhirnya 2 hari terakhir ini kita ngelihat ada 2 candle merah, dan menurut saya itu cukup sehat. Dan kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya kita akan bahas di video kali ini pastinya. Kemudian juga nanti ada data dan juga berita yang pengen saya share ke teman-teman. So, kalau misalnya teman-teman tertarik seputar semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,61 triliun atau naik sekitar turun 3,3%. Bitcoin sendiri di angka 39.800-an, turun 5,7%. Ethereum di harga 2.566, turun 1%. Binance $330, turun 4%. Cardano $1,32. XRP $0,73. Dogecoin masih belum beranjak dari $0,2. Kemudian Polkadot itu $18,16. Jadi itu adalah outlook sementara beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk langsung aja ke chartnya Bitcoin dari daily dulu. Oh ya guys, sebelum saya mulai videonya, saya pengen ucapin terima kasih dulu sebelumnya ke teman-teman yang sudah bantu saya like dan share di video sebelumnya. Karena like di video kemarin itu lebih banyak daripada rata-rata video saya yang lain. Jadi terima kasih yang udah berkenan like. Dan mudah-mudahan kali ini juga teman-teman berkenan bantu saya like dan share, karena kalau misalnya teman-teman bantu saya like itu, algoritma YouTube mengenali video saya dan menyebarkan ke audiens yang lebih luas. Jadi kalau bisa teman-teman bantu saya like dulu. Saya nggak minta bayaran apa-apa, saya cuma minta like-nya aja yang gratis. Oke? Sudah? Sip. Thank you yang udah bantu. Sekarang kita lanjut videonya. Let's go. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, kita kemarin sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 10 hari berturut-turut itu candle hijau, dan 2 hari terakhir itu candle merah di sini. Dan memang sebelumnya kan kita udah pernah bahas juga guys, bahwa di area sekitar 42.000 ini saya udah pernah bilang saya ekspektasi akan ada perlawanan dari para bear atau para penjual, karena ini merupakan area yang sangat signifikan berupa resistance pertama yang sangat kuat di sini. Dan juga kedua, memang kita sudah nyentuh ke trendline dari atas ini. So, jadi itu 2 kali lipat resistannya guys. Selain dari area signifikan di sini, diikuti juga trendline. Dan juga kalau teman-teman perhatikan di 4-hour chart, ini sebenarnya ada bearish divergence. Oke. Jadi ini dihapus dulu biar lebih jelas. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ketika dari tanggal 26 Juli kemarin sampai 31 Juli kita itu terus merangkak naik harganya tanpa ada koreksi yang berarti. Tetapi indikator MACD menunjukkan sebaliknya, bahwa momentumnya sebenarnya itu menurun. Itu menunjukkan bahwa kayaknya kita akan ada terjadi koreksi, karena momentum untuk mendorong harga ke atas itu tidak lagi sekuat di awal. So, kita perlu breathe dulu, perlu bernapas dulu sedikit sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi udah ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa memang kita akan koreksi. Makanya di 1-2 hari sebelumnya saya selalu ingatin ke teman-teman bahwa kita sepertinya akan koreksi dulu. Karena apa? Memang kita udah 10 hari berturut-turut naik terus, kemudian kita tidak mempunyai koreksi yang signifikan. Jadi juga kita sudah di area yang berada di dekat trendline, dan juga ada persis di area resisten. So, itu merupakan indikasi semua bahwa kita kayaknya akan melihat koreksi terlebih dahulu sebelum naik ke atas. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ke 1-hour chart, kita sebenarnya bermain di areal channel seperti ini. Oke. Dan di beberapa jam yang lalu kita sudah sempat breakout dan sekarang mencoba untuk retest. Dengan adanya hal seperti ini, saya bisa ekspektasi bahwa kemungkinan besar
Bitcoin akan melanjutkan koreksinya ke bawah, kemungkinan ke arah 37 atau 36.000 di sini. Teman-teman udah tahu juga outlook saya kalau long term itu masih bullish asalkan kita masih close-nya di atas 35.000. Selama kita close di atas 35.000, saya masih outlook-nya itu bullish. So untuk koreksi seperti ini itu menurut saya hanya short term correction untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, kenapa saya bilang itu kita bisa nyampe-nya ke area 37 atau 36.000? Kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci retracement, ini dikecilin dulu. Oke. Ini Fibonacci. Oke. Jadi area 382 dan juga area bentar ya. Nih. Area 0,382 dan 0,5-nya itu berada di sekitaran sini. So, ini saya bisa ekspektasi ini merupakan area yang saya cukup yakin bisa menjadi area reversal dari Bitcoin kalau memang Bitcoin masih pengen melanjutkan kenaikan ke atas. Karena ini juga disertai ada minor resistance di sekitar sini. Kita bisa lihat di sekitar sini tuh. Ya. Ya, ada resistance kecil lah ya. Di sekitaran area itu juga bisa menyebabkan harga Bitcoin reversal. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran kira-kira bentuk koreksinya seperti apa, saya bisa ekspektasi itu seperti ini. Saya udah lingkari juga. Nah, saya akan ekspektasi ada setidaknya 2 wave correction. Salah satunya modelnya seperti ini, 2 wave, 1 wave, 2 wave. Sebelum kita naik lagi ke atas. Contoh lain lagi ada di sini. Ini versi lebih kecilnya, sama juga ini. Ketika kita menembus dari high di sini, kita kembali turun. 2 wave correction, baru kita naik lagi. Nah, itu juga yang saya ekspektasi terjadi di harga sekarang. At least kita akan mungkin ngelihat 2 wave correction. Di sini. Jadi, kemungkinan skenario-nya dalam menurut saya modelnya seperti ini. Karena kalau kita konsolidasi di sini, maka kita bisa konfirmasi bahwa kemungkinan akan terjadi head and shoulder ya. Di sini adalah left shoulder-nya, ini head-nya, ini right shoulder-nya, dan targetnya ya di sekitaran area ini. Oke. Atau kalau paling jatuhnya paling dalam di sekitar 35.000. Oke. Jadi area pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sekitar area 36 sampai 37.000. Nah, saya tidak ekspektasi Bitcoin bisa nyampe ke sedalam 35.000. Kenapa? Karena teman-teman perlu ingat bahwa berita kemarin ya ini, pada hari ini tanggal 2 Agustus itu di Jerman, institusi yang namanya Special Funds ini yang kemarin kita bahas mempunyai aset triliunan dolar itu, hari ini sudah dibolehkan untuk membeli kripto. Otomatis kita bisa ekspektasi akan adanya volatilitas dan kemungkinan bisa terdorong harganya naik ke atas. Itu adalah ekspektasi saya karena ya ini merupakan institusi besar banget ya dengan aset yang sangat besar, walaupun mereka hanya boleh mengalokasikan 20% dari asetnya, itu saja sudah sebesar 415 miliar dolar. Jadi itu bukan angka yang kecil. Kalau misalnya memang mereka masuknya mulai hari ini, otomatis kita bisa melihat mungkin pergerakan harganya turun pun tidak akan terlalu banyak. Kita bisa jadi di sekitar area 37 atau 36.000 itu kita langsung reversal lagi ke atas. Kecuali kita juga kembali membuat V-shape recovery ya. V-shape recovery itu yang seperti kita jelaskan kemarin seperti ini. Jadi V-shape, apakah ini akan terjadi lagi? Bisa jadi, tapi saya lebih prefer kita untuk membuat 2 wave correction sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Oke.
Dan di sini juga saya pengen tunjukin sebuah data yang cukup menarik ya. Ini adalah Bitcoin balance on exchange. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, kemarin kita udah bahas soal illiquid supply-nya Bitcoin, di mana kita udah tahu bahwa banyak sekali orang membeli Bitcoin kemudian ditarik dari exchange. Saya udah bilang makanya dengan adanya hal itu, makanya supply di exchange itu nggak banyak lagi guys. Yang diperjualbelikan di exchange itu nggak banyak lagi. Nah, chart ini menunjukkan hal tersebut. Balance on exchange-nya itu yang warna orange ini ya guys. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di beberapa hari ini itu balance-nya turun drastis. Bahkan sudah menyentuh level yang mirip dengan di April 2021. Ketika harganya itu masih tinggi-tingginya, itu balance di exchange itu atau Bitcoin yang berada di exchange itu supply-nya hanya ada segini, dan sekarang kita udah menyentuh level tersebut lagi. Ini menunjukkan bahwa ada penarikan besar-besaran dari exchange Bitcoin-nya dan di hold di wallet pribadi. Jadi ini juga merupakan indikasi yang sangat positif. Jadi untuk sementara memang kita perlu adanya koreksi dulu, yang merupakan hal yang cukup wajar menurut saya. Karena sudah 10 hari berturut-turut ya kita ngelihat Bitcoin itu naik terus-terusan tanpa adanya koreksi. Jadi koreksi ke arah 37.000 sampai 36.000 itu hal yang wajar. Atau kalau kita ngelihat surprise, karena hari ini juga bertepatan dengan institusi Jerman tadi yang dibolehkan untuk membeli Bitcoin, apakah kita akan membuat V-shape recovery? Itu lebih baik lagi. Tetapi saya lebih prefer untuk kita koreksi terlebih dahulu supaya kita habis-habisin dulu para sellernya ya. Nanti jadi semuanya udah buyer semua dan kita bisa naik lagi, mungkin melihat 7-8 hari berturut-turut lagi green candle gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan video ini, pastinya sekali lagi saya minta bantuan like-nya. Karena video hari ini kayaknya sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.